Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Anak-anak, mic-nya coba diperhatikan. Anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya coba masih mute. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini, pagi hari ini? Sehat. Baik. Iya, sehat. Baik. Jadi sebelum kalian tadi ikut di Zoom ini, tadi di rumah sudah bantu orang tua tidak? Sudah. Oh iya, jadi sebelum kalian belajar tentunya sebelumnya harus membantu orang tua. Jadi ya semampunya. Baik. Jadi Pak Guru kemarin sudah mengirimkan lewat WA Group bahwa materi yang Pak Guru berikan tentunya sudah kalian pelajari ya. Sudah anak-anak? Sudah. Iya. Nah. Ini sudah masuk semua ini. Sudah, Pak. Iya, Siva, Riza, ya sudah masuk semua. Jadi pada pagi hari ini walaupun kita belajar jarak jauh, Pak Guru pesan tetap harus jaga kesehatan ya. Ya, Pak. Supaya dalam Ya, Pak. belajar, dalam aktivitas kita tetap kondisinya sehat, tetap patuhi protokol Kesehatan. iya, betul. Baik. Sekarang coba sebelum kita mulai pembelajaran, Reza pimpin doa aja. Reza. Pak. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, jadi terima kasih Reza sudah memimpin doa. Semoga apa yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini mendapat manfaat dan mudah-mudahan mungkin ada salah satu teman kita yang kurang sehat. Kita doakan juga semoga cepat sembuh dan bisa belajar kembali bersama kita. Baik anak-anak. Sekarang baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional, yaitu menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Sudah nampak anak-anak? Sudah nampak? Sudah. Ya, nyanyi bareng-bareng yang semangat ya. Oh, kita harus tetap semangat. Iya. Halo. Ayo agak cepat. Kota Dengan kau.
Sekarang telah menjadi lautan api. Mari pun rebut kembali. Ayo lagi. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenangan. Lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari pun rebut kembali. Halo, kota periangan. Halo, Bandung, kota kenangan. Sudah tidak berjumpa dengan sekarang menjadi lautan api. Ya, terima kasih. Jadi, mengapa Pak Guru ngambil lagu Halo Halo Bandung? Karena sesuai dengan bulannya. Sekarang bulan apa, anak-anak? Bulan pahlawan. Bulan November. Iya, ya karena sebentar lagi, sekarang tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, kita akan memperingati Hari Pahlawan. Iya, Hari Pahlawan. Tentunya dengan kalian harus meneruskan cita-cita para pahlawan yang sudah berkorban merebut sebuah kemerdekaan. Kalian juga harus bisa meneruskan. Dalam bentuk apa? Kalian sudah belajar yang sungguh, itu adalah salah satu bentuk meneruskan cita-cita para pahlawan. Iya. Jadi tetap harus semangat. Baik. Sekarang Pak Guru lanjutkan. Nah, coba perhatikan anak-anak. Itu kalau kita lihat tayangan di gambar sudah nampak belum? Sudah. Ya, tentunya ini yang sudah kalian pelajari kemarin tentang apa? Rotasi bumi. Iya, tentang rotasi bumi. Jadi gerakan bumi itu ada berapa anak-anak? Ada 2. Ada? Ayo, ada 2, pintar. 2. Yang pertama Rotasi bumi. Rotasi bumi. Yang kedua Revolusi bumi. Revolusi bumi. Iya. Gerakan rotasi bumi akan mengakibatkan atau dampaknya adalah akan terjadi perubahan apa anak-anak? Perubahan siang dan malam. Terus perubahan apa? Perubahan misalkan waktu Indonesia Barat, Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah. Iya, itu adalah pembagian wilayah, itu akibat dari rotasi bumi. Lanjut ya nak ya. Iya, Pak. Nah, perhatikan. Untuk pada kesempatan ini Pak Guru akan menyampaikan tentang gerhana matahari. Tentunya sebelumnya perlu anak-anak ketahui juga bahwa matahari adalah sumber energi di bumi. Iya. Artinya apa? Dalam kehidupan sehari-hari
kita tidak lepas yang namanya selalu membutuhkan yang namanya sinar matahari ya dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalau dalam kehidupan sehari-hari manfaat matahari atau sinar matahari itu apa kira-kira anak-anak? Pertama, menjemur baju, menjemur ikan. Jadi misalkan ibu tadi nyuci pakaian harus dijemur, harus memerlukan sinar matahari. Dan para petani yang mungkin sekarang lagi panen, tentunya mungkin panen padi, harus diapakan anak-anak? Jemur. Harus dijemur di bawah sinar matahari. Semuanya itu adalah bahwa matahari itu sangat dibutuhkan sekali di muka bumi ini demi kelangsungan makhluk hidup. Sambilkan contoh misalkan tumbuhan itu kira-kira memerlukan sinar matahari tidak? Memerlukan. Waktu apa coba? Berfotosintesis. Iya, waktu berfotosintesis atau waktu tumbuhan itu memasak makanan. Nah, pada proses tersebut tentunya tumbuhan pada siang hari melakukan memerlukan sinar matahari. Begitu juga kita. Misalkan tadi pagi kalian sarapan misalkan yang kalian makan tadi nasi itu kan dari tumbuhan. Nah, tumbuhan itu bisa hidup karena matahari. Karena sinar matahari. Iya. Nah, dari macam-macam manfaat matahari dalam kehidupan sehari-hari tadi, tentunya matahari itu sangat dibutuhkan sekali untuk kelangsungan hidup. Ya, seluruh makhluk hidup di muka bumi termasuk tumbuhan, manusia dan hewan itu semua membutuhkan sinar matahari. Misalkan kalian di saat-saat seperti ini masih ada yang namanya corona, ya COVID, kita diwajibkan setiap pagi itu minimal 10 menit atau 15 menit untuk berjemur di pagi hari. Itu tujuannya apa anak-anak kira-kira? Supaya badan kita sehat. Iya, sehat. Jadi kalau ada kuman-kuman yang ada di itu kena sinar matahari, mudah-mudahan akan mati karena kena sinar matahari. Nah, sinar matahari akan sewaktu akan mengalami fenomena yang tidak seperti biasanya. Misalkan terbit di pagi hari, terbenam pada sore. Nah, nanti matahari ini akan mengalami penampakan atau fenomena yang tidak seperti biasa. Yang dinamakan apa anak-anak kira-kira? Gerhana matahari. Yang dinamakan gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi bila posisi bulan berada di antara bumi dan matahari, sehingga sebagian bumi tidak mendapatkan cahaya matahari gerhana matahari pada siang hari. Jadi gerhana matahari itu terjadi pada siang hari atau malam hari anak-anak? Siang. Ya, pada siang hari. Jadi kedudukan antara bumi, matahari, dan bulan karena bumi berputar, bulan juga sewaktu-waktu antara ketiganya, antara matahari, bulan, dan matahari ini akan sejajar. Akan apa anak-anak? Sejajar. Iya, akan sejajar. Nah, karena sejajar,
sinar matahari menyinari ke bumi terhalang oleh bulan, maka ada sebagian bumi yang tidak mendapatkan cahaya matahari. Itulah yang dinamakan gerhana matahari. Apakah semua seperti itu? Apakah semuanya akan gelap satu wilayah tersebut atau seluruh? Tidak. Tidak. Jadi hanya sebagian. Mungkin kalau di Sumatera terjadi gerhana matahari total, mungkin di Pulau Jawa atau mungkin di Sulawesi itu mungkin hanya mungkin terdampak, tapi mungkin tidak semuanya. Tapi itu semuanya nanti pasti setiap daerah itu akan mengalami seperti itu, yang namanya akan terjadi penampakan atau fenomena gerhana matahari. Nah, gerhana matahari ada berapa macam anak-anak? Tiga. Ada Tiga. Yang pertama Matahari total. ya, gerhana matahari total terjadi pada permukaan bumi yang berada dalam umbra bulan. Pada bagian itu sinar matahari tertutup sepenuhnya. Jadi memang benar-benar gelap kalau total, seperti pada malam hari. Jadi kalau digambar di tayangan seperti itu, nanti kalau dilihat di buku yang anak-anak pelajari, itu antara bulan, bumi, dan matahari itu letaknya sejajar. Ya. Yang kedua adalah apa anak-anak? Gerhana matahari cincin Sebagian. Gerhana matahari sebagian. Jadi di layar sudah, di HP kalian sudah nampak terjadi pada permukaan bumi yang berada dalam penumbra bulan. Sinar matahari tertutup sebagian. Jadi bisa kita lihat hanya sebagian. Dan yang ketiga adalah gerhana matahari cincin. Mengapa kok dikatakan gerhana matahari cincin, Pak? Mengapa kok dikatakan gerhana matahari cincin? Kalau kita bandingkan dari gerhana matahari sebagian dalam gambar tersebut dengan gerhana matahari cincin, ada perbedaannya tidak? Ada. Nah, sekarang coba kalian pahami, kalian lihat di gambar yang ketiga tentang gerhana matahari cincin. Mengapa kok dikatakan dinamakan gerhana matahari cincin? Kalian ngerti cincin tidak? Nah, kalau anak cewek atau orang mesti ngerti cincin. Artinya di situ bentuknya seperti apa? Cincin. Iya, seperti cincin melingkar. Itulah makanya dinamakan gerhana matahari cincin. Jadi apa-apa yang Pak Guru ceritakan tadi kalian mendengar tidak? Dengar. Iya, mendengar. Jadi nanti apa yang kalian dengar, sebuah informasi atau yang kalian baca, nanti kalian bisa menyimpulkan dalam bentuk teks laporan. Teks apa anak-anak? Laporan. Iya, dalam teks laporan. Jadi misalkan kalian melihat sebuah kejadian yang saat ini, karena sekarang lagi musim penghujan, kalau kita lihat di berita, di sana sini terjadi banjir. Ya tidak anak-anak? Iya, misalkan banjir. Saudara-saudara kita yang di Jakarta, bahkan di Sulawesi, di Jawa Timur, Jawa Tengah sekarang terjadi banjir.
Nah, banjir tersebut tentunya datangnya di musim kemarau apa di musim penghujan? Penghujan. Di musim, iya, berarti di musim penghujan. Nah, pengaruh perubahan musim dari musim kemarau berubah ke musim penghujan itu dampak dari gerakan apa? Pergerakan bumi yang dinamakan Rotasi bumi. rotasi apa revolusi? Revolusi. Iya. Jadi revolusi bumi itu dampaknya adalah perubahan musim. Nah, misalkan kalian melihat di sana sini terjadi bencana banjir. Tentunya banjir di sini tentunya ada penyebabnya tidak, anak-anak? Ada. Nah, itu mungkin penyebabnya dari manusia itu sendiri atau mungkin dari lingkungan yang kurang bagus, yang mungkin tadinya sungainya lebar jadi sempit, yang sungainya tadinya dalam menjadi dangkal, dan mungkin saluran-saluran air di lingkungan kita kurang baik, itu nantinya akan mengakibatkan yang namanya banjir tadi. Jadi kalau misalkan kalian membaca sebuah bacaan atau mendengar tentang bencana banjir, nah kalian nanti bisa menyimpulkan dalam bentuk teks. Misalkan, mengapa kok bisa terjadi banjir, apa penyebabnya, apa pengaruhnya, apa dampaknya kerugian bagi si yang terdampak. Nah, itu nanti kalian bisa menyimpulkan dalam bentuk teks. Baik, mungkin ada yang ditanyakan anak-anak? Dari penjelasan tadi ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, berarti anak-anak paham ya? Kalau anak-anak sudah paham, sekarang Pak Guru kirimkan ke WA grup ya. Atau mungkin ini sudah di layar sudah terlihat ya. Coba di situ ada lembar kerja, silahkan dikerjakan. Sudah nampak kan anak-anak di gambar? Sudah. Dan juga dilihat di WA grup juga ada. Silahkan dikerjakan anak-anak. Ya. Kerjakan sendiri-sendiri. Kalau misalkan ada kesulitan, minta bantuan Bapak atau Ibu. Silakan. Pak Guru kasih waktu ya. Sambil mengerjakan ya tugas, anak harus tetap semangat belajar. Jadi di situ sudah ada langkah-langkahnya dan di buku kalian juga sudah ada. Yang pertama, kapan gerhana matahari terjadi? Apa yang menyebabkan gerhana matahari? Apa jenis-jenis gerhana matahari dan apa perbedaannya? Silakan dibuat
sebuah teks laporan berdasarkan hasil pengamatan. Tentunya pengamatan tadi ya kalian sudah melihat video yang Pak Guru tampilkan dan mungkin yang kalian baca di buku kalian. Silakan. Ayo kerjakan dah, enggak usah tolah-toleh terus seperti kawanmu. Fitri mana mukanya itu? Nah gitu, masa disembunyikan? Malu-malu sama siapa? Sudah selesai, anak? Gimana? Selesai belum? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Ya. Belum. Mana? Sudah, nak? Sudah. Oh ya, Sudah, ya. Pak. Kalau sudah Sudah, Pak. selesai semua, Sudah. saya minta salah satu anak untuk mempresentasikan atau membacakan hasil simpulan tadi yang berbentuk teks laporan tentang gerhana matahari. Coba Padilla. Ya, Pak. Yang lain tolong memperhatikan ya. Coba bacakan yang keras. Kapan gerhana matahari terjadi? Saat bulan menghalangi cahaya matahari yang sedang menyinari bumi. 2. Apa yang menyebabkan gerhana matahari? Yang menyebabkan adalah adanya bulan di tengah-tengah matahari dan bumi. Dan bulan menghalangi cahaya matahari yang menyinari bumi. Dan terjadilah gerhana matahari. Apa jenis-jenis gerhana matahari dan apa perbedaannya? Gerhana matahari total. Gerhana matahari total hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. 2.
gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi yang sedang yang terkena bayangan penumbra bulan. 3. Gerhana matahari cincin terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti. Sudah. Baik, mungkin satu lagi si Sisil. Priscilla, coba. Sambil tak nilai. Kapan gerhana matahari terjadi? Gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Apa yang menyebabkan gerhana matahari? Kedudukan terus menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan karena terhalang oleh bulan. Keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap. Apa saja jenis gerhana matahari dan perbedaannya? Gerhana matahari total adalah yang selalu diawali dan diakhiri dengan gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Gerhana matahari cincin terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti. Sudah, Nak? Sudah. Ya, kita kasih aplaus dari dua anak tadi yang sudah menyampaikan presentasinya. Tepuk tangan buat dua teman kalian. Tepuk tangan. Ya. Jadi kalian di dalam menjawab, misalkan menjawab di lembar kerja atau dievaluasi, atau mungkin kalian disuruh mengerjakan tugas di papan ke depan di papan tulis. Kalian jangan takut salah. Jangan takut apa, anak-anak? Salah. Iya, jangan takut salah. Yang penting dicoba dulu ke depan atau dikerjakan, dijawab yang lantang. Nah, nanti kalau sudah dijawab, jangan mikir salahnya. Yang penting dalam angan-angan, yang penting jawaban saya benar. Tapi nanti kalau sudah kita bahas, ternyata itu kurang pas, nanti kan ngerti letak kesalahannya. Oh iya, berarti pekerjaan saya itu masih salah, harusnya begini, diperbarui. Seperti itu. Jadi kalian kalau menjawab jangan ragu-ragu dan jangan takut Salah. iya, jangan takut salah. Kalau kalian merasa takut salah terus dalam belajar, kamu tidak akan maju, tidak akan bisa mengikuti pelajaran karena perasaan kamu takut terus. Jadi alangkah baiknya tetap kita coba, entah itu apa hasilnya. Nanti kalau misalkan itu salah, nanti kita ngerti letak kesalahannya. Jadi seperti itu ya, Nak ya. Baik. Ya. Jadi dari hasil tugas di lembar tugas kalian tadi, ternyata hasilnya bagus-bagus semua. Artinya kalian kalau di rumah itu benar-benar belajar. Jadi kalau sudah di rumah harus mengikuti arahan orang tua. Kalau suruh belajar ya belajar. Waktunya ngaji, waktunya istirahat, waktunya sekolah. Jadi harus disiplin, harus pintar ngatur waktu. Jangan sampai kalian bohongi orang tua, pamitnya belajar kelompok, pamitnya Zoom dan lain sebagainya, ternyata malah main ke sana kemari nggak karuan, yang nggak ada manfaat. Iya. Baik anak-anak, mungkin dari awal sampai kalian mengerjakan di lembar kerja tadi, ada yang mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Tidak ada. Sekarang lanjut. Sekarang kita simpulkan hasil dari pembelajaran tadi. Jadi apa kesimpulannya? Coba dibaca. Dan Anda dibaca Anda. Gerhana matahari adalah fenomena yang terjadi ketika bulan terletak di antara bumi dan matahari. Gerhana matahari terbagi menjadi 1. Gerhana matahari total, 2. Gerhana matahari sebagian, 3. Matahari cincin. Nah, jadi dari pembelajaran tadi tentang gerhana matahari, jadi
gerhana matahari terjadi karena posisi bulan, matahari, bumi itu sejajar. Maka ada sebagian bumi yang tertutup atau terhalang oleh bulan. Maka ada sebagian bumi yang tidak bisa melihat atau tidak mendapat sinar matahari karena tertutup oleh bulan tadi. Ya. Karena sini kalau sudah paham, sekarang Pak Guru kirimkan latihan soal atau evaluasi. Saya kirimkan lewat WA Group. Coba nanti dikerjakan ya. Bentar. Saya di WA Group soalnya untuk soal evaluasinya. Udah anak ya. Udah, silakan dikerjakan di buku tulis ya. Nah, silakan. Coba Nanda diem dah. Kameranya tuh didiamkan biar enggak. Nah, gitu biar kelihatan ganteng, masa gerak terus. Silakan dikerjakan. Kerjakan sendiri-sendiri. Yo. Anak-anak selesai? Sudah, Pak. Kalau yang Sudah, sudah, ya Sudah, kalau Pak. sudah selesai Pak. silahkan difoto hasilnya, dikirimkan ke WA pribadi Pak Guru ya. Nanti kalau di WA Group nanti ada yang contoh kerjaan kamu ya. Nah, silahkan. Ya ini si Nanda sudah masuk, si Mutiara ya, Fitri sudah, terus Padilla ya baru masuk sudah selesai ya. Ini sudah ngirim semua. Nah nanti Pak Guru tinggal mengoreksi. Jadi setelah kalian tadi mengerjakan di lembar tugas terus evaluasi, tentunya Pak Guru pesan kembali mengingatkan apa yang telah kita pelajari hari ini tentang gerhana matahari dan bagaimana cara membuat teks laporan. Tolong nanti dipelajari lagi di rumah. Jadi walaupun sudah diberikan hari ini ya
besok tetap dipelajari lagi. Supaya apa? Supaya apa yang sudah diberikan kepada kalian itu masih teringat terus. Jangan sampai sekarang ingat besok lupa. Nah, jadi gerhana matahari yang Pak Guru ulangi ada 3 jenisnya, yaitu gerhana total sebagian dan gerhana matahari cincin. Nah, jadi dari pelaksanaan tadi tentunya masih ada mungkin yang telah kalian pelajari hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mungkin banyak juga yang suka nggak dari pembelajaran tadi anak-anak? Suka tidak? Iya, suka. Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Iya, menyenangkan walaupun kalian berada di tempat yang jauh dan berjauh dengan Pak Guru, tapi kalian harus semangat. Dan bagi anak-anak yang mungkin ada yang belum paham dari apa yang Pak Guru sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa ditanyakan di lain waktu, lewat WA group boleh, lewat telepon juga boleh. Intinya kalau kalian tidak paham, jangan malu bertanya, jangan takut bertanya, supaya apa yang kalian pelajari benar-benar ada manfaatnya. Baik, Pak Guru akan memeriksa hasil evaluasi kalian. Bentar, sambil baik. Nah, sekarang Pak Guru setelah mengoreksi hasil evaluasi kalian tadi akan menyampaikan hasil dari apa yang sudah kalian kerjakan di evaluasi tadi. Di sini dari 7 anak masih ada 1 anak yang nilainya kurang, artinya tidak, nilainya kurang dari 60. Saya bacakan. Fadila mendapat nilai 100, Fitri mendapat nilai 75, Mutiara mendapat nilai 100, Nanda mendapat nilai 50, Priscila 87,50, Riza 62,50, dan Sipa 87,5. Artinya masih ada 1 anak yang harus mengulang. Tapi Nanda jangan kecil hati Anda ya. Nanda, iya, walaupun mendapat nilai kecil tetap semangat. Jadi kalian walaupun dapat nilai kecil harus tetap rajin belajar, dan nanti mungkin minggu depan Nanda bisa memperbaiki nilainya supaya seperti teman-temannya. Ya Anda ya. Oh, jangan nangis gitu, Cok, mau nangis. Nah, baik. Karena tadi kalian sudah dari awal sekarang sampai di akhir pertemuan, Pak Guru sampaikan, silahkan nanti di rumah dilanjutkan materinya. Saya sampaikan karena tadi kita belajar tentang gerhana matahari, tolong di rumah dipelajari tentang gerhana bulan, ya, gerhana bulan. Kalian kan sudah ada bukunya, nanti di rumah dipelajari tentang gerhana bulan. Jadi nanti kalau sudah sekolah, nanti kita tinggal membahas bareng-bareng tentang gerhana bulan. Jadi saya ingatkan, jadi Nanda minggu depan ngulang ya Nanda, ulangannya ya Nanda ya, evaluasinya ya Nanda ya. Iya, biar seperti kawan-kawannya. Baik. Jadi saya ingatkan anak-anak, walaupun kondisi seperti ini harus semangat belajar ya. Tetap semangat. Jangan sampai kalian mengecewakan orang tua.
karena orang tua itu punya harapan di pundak kalian. Ya. Karena kalau kalian tidak rajin belajar, karena yang rajin belajar pintar nanti kan untuk masa depan kalian juga. Karena yang menentukan masa depanmu itu adalah bukan siapa-siapa. Yang menentukan masa depanmu itu siapa coba? Diri sendiri. Iya, diri sendiri. Diri sendiri. Bukan Pak Guru, bukan orang tua, bukan siapa-siapa. Jadi yang menentukan masa depanmu adalah dirimu sendiri. Makanya harus rajin belajar, ya, semangat. Jadi kalau lihatlah orang-orang yang sukses, pasti disiplin, rajin. Tapi kalau kalian males-malesan, ya sudah. Dan selanjutnya untuk pembelajaran hari ini Pak Guru cukupkan sampai di sini, dan saya ingatkan kalau masih ada yang belum paham nanti bisa ditanyakan lewat WA group. Nah, sekarang coba si Prisil pimpin doa untuk menutup pembelajaran ini. Mari kawan-kawan kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, jadi alangkah baiknya setiap kita mengawali kegiatan dan mengakhiri sebuah kegiatan harus diawali dengan doa. Iya. Jangan sampai misalkan kalian mau melakukan sesuatu dan sudah selesai, sudah gitu aja. Jadi kalau dari awal berdoa, di akhir juga berdoa. Iya. Dan saya ingatkan juga kalian, ya, sekarang musim penghujan, sekarang sudah mendung, ya. Jadi jaga kesehatan, ya. Atur pola makan, kurangi bermain, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Mematuhi protokol kesehatan. Iya. Mengapa sekarang Pak Guru nggak pakai masker ya? Karena kan kita jauh, yang di ruangan hanya Pak Guru sendiri. Lain dengan kalau kita misalkan tatap muka, ya, kita harus menggunakan masker. Dan saya ingatkan bagi anak-anak yang misalkan ingin keluar jauh, ikut orang tua atau ke kota, jangan lupa menggunakan masker. Ya, sehabis bepergian, cepat-cepat sampai rumah, cucilah tangan, cepat ganti baju, pakaian, langsung mandi. Langsung apa anak-anak? Mandi. Langsung mandi. Supaya apa? Karena kita dari jauh, kita nggak tahu yang nempel di badan kita, ya, di pakaian kita, cepat ganti baju. Jadi harus tetap semangat belajar, ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa besok, ya. Ya. Sampai jumpa besok. Sekarang kalian boleh keluar dari Zoom, silakan. Pak, Ya. saya pindah ya, keluar Ya. dari Zoom ya. Oh ya, terima kasih Bu. Ya. Oke, terima kasih. Sama-sama Bu, ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sumanto. Sama-sama Bu. Iya. Semangat ya. Ah iya Bu, tetap semangat ya. Ibu mau pindah? Iya, iya. Oh iya. Stop. Stop.